Inilah sahabat, dosa yang tidak terampunkan. Allah sendiri yang mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Tadi semua. Maka kemudian Allah menjelaskan dalam ayat yang lain adalah bagaimana sesungguhnya bahwa sampai dikatakan innalladzina kadzabu bi ayatina. Inilah orang pembohong dari ayat-ayat Allah. Wastakbaru, yang sombong. Tadi semua, ya. Lihat, ibadah dengan tubuh itu riya, dan riya itu sombong. Dan sombong itu adalah amal yang menunjukkan adalah yang paling dibenci oleh Allah. Maka disinilah sesungguhnya para mursyid, ya, termasuk guru kami, pengasabah, dan kenapa mencintai orang yang menyakitimu? Kan tidak boleh pandanganmu salah dalam memandang setiap pergerakan makhluk. Bukan ketaatannya, bukan kemaksiatannya. Tapi kau melihat Allah pada ketaatannya dan melihat Allah pada kesalahannya. Karena manusia itu adalah la haula wala quwata. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Hari ini semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahannya. Hari ini lebih sehat, hari ini lebih berkah, hari ini lebih baik, hari ini lebih ikhlas. Menempatkan penghambaan kita kepada Allah. Ya. Dan hari ini marilah kita syukuri segala apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmatul ijad adalah kita diadakan oleh Allah dalam wujud manusia. Sebelum kita menginginkan apa-apa, yang pertama adalah syukurilah. Pertama, kita telah diciptakan menjadi manusia. Dan nikmatul ijad, maka bersamaan itulah Allah lengkapkan nikmatul imdad. Adalah segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Marilah kita menempatkan sahabat adalah sifat-sifat ketuhanan adalah menjadikan yang utama. Karena tanpa memahami sifat ketuhanan sahabat, manusia adalah akan hancur seluruh amalnya. Itulah ada dosa yang lebih besar daripada menjinahi seluruh perempuan sedunia. Itulah ada dosa yang lebih besar bahkan membunuh seluruh makhluk. Itulah yang adalah dosa yang lebih besar adalah dengan minum khamar sebanyak lautan. Adalah kita mengambil hak rububiyah. Nah, inilah yang harus difahami oleh kita. Bukan pada sholatmu, bukan pada ibadahmu, bukan pada amalmu adalah. Tapi sejarah membuktikan sahabat Barsiso hancur. Ahli ibadah, ahli ilmu. Balham bin Baura juga demikian. Adalah pada saat manusia mengambil alih adalah hak rububiyah. Apa saja yang harus kita pahami tentang hak Allah rububiyah? Itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik diantaranya adalah yang paling besar adalah mengambil sifat Allah tadi dalam Hikam kalimat 23. Bagaimana? Apa boleh kata Syai'illah kita mengakui adalah sesuatu yang bukan milik kita. Anak orang diaku oleh kita, tanah orang diaku oleh kita, tapi kata Syai'illah, apa lebih bahaya lagi pada saat kita mengakui adalah justru sifat rububiyah. Sifat Tuhan menjadi sifat kita.
Maka yang awaludini ma'rifatullah, awal yang harus dasar dalam kehidupan kita adalah menyadari sepenuhnya sahabat sesungguhnya adalah wujud itu sifat Allah. Maka itulah sifat rububiyah yang paling besar dosanya. Maka itulah baginda Nabi dua ayat dalam Al-Quran, wastaghfir lidzanbika ya Muhammad. Dalam surat Al-Quran, ya Allah, surat Thaha dan surat Muhammad, menjelaskan Allah menegur dua kali dengan kalimat yang sama, wastaghfir lidzanbika ya Muhammad. Ya, itu adalah tidak ada ya Muhammad, tetapi ayat itu adalah disampaikan kepada baginda Nabi. Mohon ampunlah atas dosamu ya Muhammad. Dan baginda Nabi menjelaskan adalah adalah wastaghfir lidzanbi wujudika. Maka sahabat, maka disinilah kita yang harus dibangun kesadaran adalah setiap pagi adalah menyadari tentang ini semua, ya. Bagaimana kita adalah wadkur rabbaka binafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Tadi semua. Ingatlah Tuhanmu di dalam jiwamu. Tadi semua. Dengan rendah tadarruan, dengan rendah diri. Itulah kenapa orang yang sujud sebenarnya sujud bukan hanya sujud di dalam sholat, tapi adalah menyadari. Dalam sujud syariat, kita tempelkan 7 bagian dari tubuh kita. Seolah-olah Allah ingin menyadarkan bahwa sesungguhnya betapa rendahnya engkau wahai manusia. Dan banyak ayat 4 kurang lebih dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang sesungguhnya manusia diciptakan dari air yang hina. Kemudian dia berlaku sombong, kata Allah. Menantang Allah. Tadi semua, ya. Maka inilah dasar yang awal yang harus kita bangun adalah mengembalikan hak Allah kepada Allah. Raditu billahi rabbah. Bagaimana raditu billahi rabbah adalah ridho kepada Allah. Adalah mengembalikan sifat rububiyah. Bahwa sesungguhnya yang boleh wujud hanya Allah. Yang boleh berilmu adalah Allah. Yang boleh melihat hanya Allah. Yang punya mendengar hanya Allah. Sifat-sifat Allah itu tidak boleh diaku sebagai sifat kita. Maka kita itulah dosa, sahabat. Kata apa? Bisa mengalahkan dosa membunuh seluruh makhluk. Bisa mengalahkan memperkosa seluruh wanita sebumi ini. Bisa mengalahkan dosa meminum khamar sebanyak lautan samudra yang paling dalam sekalipun. Adalah dosa sombong pada Allah. Sombong pada Allah, merasa wujud, tidak menyadari dan tidak mengembalikan. Nah itulah yang Abah sering ajarkan. La ilaha illallah nafi isbat. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Maka pertama adalah yang disadari oleh kamu adalah bagaimana engkau adalah sebagai perwujudan daripada Allah. Engkau bukan Allah, tapi engkau adalah manifestasi perwujudan dari Allah. Wujud ada yang diadakan oleh Allah. Dalam wujud mim ha mim dal Muhammad. Inilah la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. Rasakan sesungguhnya tiada hidup, tiada gerak, tiada basar, tiada sama, tiada kalam, bahkan tidak ada wujud kecuali adalah pada wujud Muhammad. Inilah kebalikan hak Allah dan hak Rasulullah. Inilah yang harus kita bangun. Bukan pada ngaji Quran walaupun 1 detik 1 khataman. Bukan tahajudmu walaupun 1 malam 1 triliun rakaat. Walaupun sodakohmu 1,5 bumi sekalipun setiap hari. Tapi pada saat engkau mengambil hak Allah, inilah dosa rububiyah, sahabat. Dosa terbesar makhluk pada Allah. Mengambil sifat-sifat Allah. Sombong adalah sifat Allah. Ya. Maka itulah Allah mengingatkan wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Dengan tadarru merasakan rendahnya diri kita. Sebagaimana kita sujud yang sebenarnya sujud. Tapi manusia sekarang dia bersujud pada Allah. Tapi dia menantang Allah. Harusnya yang disebut sujud ruku pada Allah itu adalah sami'na wa ata'na kepada Allah. Adalah inilah sahabat, mari kita bebaskan dari dosa yang
tidak terampuni oleh Allah. La yaghfiru ayyushraka bih adalah mengambil daripada sifat-sifat Allah. Tidak sedikit hari ini orang merasa berilmu, merasa pintar. Itu adalah orang yang paling bodoh sebetulnya. Tidak sedikit orang yang merasa mulia. Inilah manusia yang paling hina sebetulnya. Ada manusia yang menganggap dirinya adalah paling agung. Inilah justru manusia yang paling rendah di mata Allah. Maka disinilah sahabat Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, kalau ada hambaku berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan uji amalnya. Kalau dia beramal dengan diriku, maka aku pantas memperhitungkan. Tapi kalau aku beramal dengan dirinya tanpa melihat diriku, maka seluruh amalnya adalah sia-sia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Dari semua. Dan siapa berjalan kepadaku dengan ilmunya, aku akan uji hujah ilmunya. Kalau yang berilmu dia, maka kosonglah di mataku. Kalau yang berilmu adalah aku, akulah pemilik ilmu itu. Maka ilmunya adalah ilmuku. Barang siapa juga beribadah kepadaku adalah yang berjalan kepadaku dengan ilmu ma'rifatnya. Maka aku pun akan uji hujah ma'rifatnya. Karena tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah. Kalau yang dia ketahui adalah tentang ilmu ma'rifatnya. Ilmu ma'rifat bukan ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat adalah pengetahuan tentang ma'rifat. Mengetahui Allah akan belum tentu merasakan Allah, sahabat. Maka disinilah sesungguhnya dosa rububiyah itu begitu besar. Sampai Allah menyadarkan kepada kita, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, di waktu pagi adalah wal minal qauli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Semua sahabat. Dan siapa yang berjalan kepadaku dengan aku, akulah yang menjaminnya. Inilah sahabat dari awal bagaimana seharusnya adalah kita bertuhan. Maka disinilah dikisahkan kalau kalian membaca kenapa manusia-manusia durjana, ahli maksiat justru mulia. Rabi Adawiyah, Syashiri Sakoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab, tidak di kita, Sunan Geseng, Sunan Kalijogo. Karena mereka pada saat mengembalikan hak ketuhanan, hilanglah dosamu itu. Apa artinya dosamu itu? Pada saat engkau sudah kembalikan hak ketuhanan pada Tuhan. Bahkan Imam Qushairi mengatakan orang maksiat yang dia menyadari ketidakberdayaannya, dan dia menyaksikan pil Allah pada tubuhnya. Maka ketidakberdayaan dia berbuat borok-borok taat. Maksiat aja aku nggak bisa. Maka orang ini sahabat adalah, kata saya, Imam Qushairi lebih mulia daripada orang melakukan ketaatan yang dia tidak mampu melihat pil Allah, melihat wujud Allah pada dirinya, melihat sifat-sifat Allah, yaitu mengembalikan hak rububiyah. Maka Abah juga mengajarkan adalah untuk mengembalikan sifat rububiyah adalah dengan inilah buruk yang satu-satunya diajarkan oleh Allah dan juga demikian oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah buruk satu-satunya yang ditunggangi nabi, yang dia adalah buruk yang kurus, yang selalu menangis karena dia merasakan hina, dia merasakan rendah, dia merasakan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah sahabat, maka apalah arti ketaatanmu dan apalah arti kemaksiatanmu. Di situ sesungguhnya Allah hanya ingin memperlihatkan, kata Abah juga, dia ingin nampak sebagai Jalal, ingin nampak sebagai Qahar, ingin nampak sebagai Jamal, ingin nampak sebagai Kamal pada makhluk-makhluknya. Yang harus disadari oleh si makhluk adalah keberadaannya itu. Maka disinilah yang harus kita bangun kesadaran. Bagaimana kita sebenar-benarnya diri kita adalah tidak ada. Kita ada yang diadakan. Berarti karena kita ada yang diadakan, maka tidak ada manusia yang tidak boleh mengakui bahwa dia adalah soleh, mulia, agung, berilmu. Tidak ada. Itulah yang Abah ajarkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqi ilallah. Inilah sahabat. Dosa yang tidak terampunkan. Allah sendiri yang mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Tadi semua. Maka
Maka kemudian Allah menjelaskan dalam ayat yang lain adalah bagaimana sesungguhnya bahwa sampai dikatakan innalladzina kadzabu bi ayatina. Inilah orang pembohong dari ayat-ayat Allah. Wastakbaru, yang sombong. Tadi semua ya. Ingat, ibadah dengan tubuh itu riya, dan riya itu sombong. Dan sombong itu adalah amal yang menunjukkan adalah yang paling dibenci oleh Allah. Maka disinilah sesungguhnya para mursyid ya, termasuk guru kami pengasah Abah, dan kenapa mencintai orang yang menyakitimu? Kan tidak boleh pandanganmu salah dalam memandang setiap pergerakan makhluk. Bukan ketaatannya, bukan kemaksiatannya, tapi kau melihat Allah pada ketaatannya dan melihat Allah pada kesalahannya. Karena manusia itu adalah la haula wala quwata. Maka di dalam thariqat kami selalu diistighfarkan adalah di Suryahalaya itu adalah Astaghfirullahaladzim. Kembali pada Allah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah yang bisa berdiri sendiri. Hayyul qayyum. Hidupnya sendiri. Wa tubu ilaih. Kita harus tabah ya tubuh taubatan. Kembali kepada dia. Kepada sifat rububiyah dia. Yang boleh yang hanya wujud hanya dia. Yang boleh hanya hidup hanya dia. Yang boleh hanya melihat hanya dia. Yang boleh hanya mendengar hanya dia. Yang boleh mulia hanya dia. Yang boleh sombong pun hanya dia. Tadi wa tubu ilaih dzarra. Tadi apa dikatakan? Tadi la yamliku li nafsihi, tidak pernah memiliki jiwa ini. Tadi semua, apakah dalam baik maupun dalam buruk. Darra wala naf'an, tidak bisa memberikan darurat tubuh ini. Siapapun kamu, orang kamu. Tadi semua, termasuk guru-guru kamu. Tidak ada yang bisa memberikan darurat. Darra wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusyura. Nah ini. Buat sahabat-sahabat Abah, ikhwan semua, marilah. Kurang apa guru kita mencontohkan yang luar biasa. Bahkan dinadomkan tadi semua. Tapi justru ya, pada kita adalah, marilah kita tumbuhkan amaliyah yang datang dari kesucian hati. Bukan sebaliknya, kita adalah berbantah-bantahan. Bahkan yang paling ekstrimnya adalah kita sayangi orang yang menyakiti diri kita. Pandanglah Allah itu. Seorang pelacur yang melihat Allah pada anjing itu, hidupnya Allah pada anjing itu lebih mulia dari seorang rombongan ulama yang justru ingin melaksanakan haji tapi tidak mampu melihat Allah pada anjing itu. Jadi inilah sahabat tentang musyahadah, tentang menyaksikan Allah. Maka Allah berfirman menjelaskan surat Al-A'raf, innal ladzina kadzabu bi ayatin wastakbaru anha. Dan dia bersombong. Merasa soleh itu sombong, merasa mulia itu sombong. Itulah sujud 7 bagian dari anggota tubuh kita. Kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah. Pada saat kita merendahkan tadarruan wa khifatan, dengan tadarru, dengan rasa hina, rasa fakir, rasa butuh, karena kita ada yang diadakan. Tadi semua, sebagaimana butuhnya meja kayu pada kayu. Mustahil ada meja kayu sebelum adanya kayu. Mustahil ada pagar besi sebelum adanya besi. Mustahil adanya nasi sebelum adanya beras. Mustahil. Betapa sombongnya nasi itu pada saat dia jadi nasi, dia lupa pada beras. Betapa sombongnya meja kayu itu pada saat dia sudah jadi meja kayu. Petantang petenteng merasa hebat dari Jepara. Padahal dia tidak sadar. Sebenarnya dia adalah maujudnya daripada kayu. Betapa sombongnya es batu yang dia tidak menyadari. Sebenarnya dia adalah air. Betapa sombongnya gula. Oh sebenarnya dia itu ada yang diadakan oleh si manis. Betapa sombongnya si garam. Pada saat dia itu ada. Tapi dia lupa pada si asin. Betapa sombongnya manusia. Pada saat dia wujud, dia lupa pada ruhnya. Ruh Allah yang ditiupkan pada dirinya. Inilah Allah, innal ladzina kadzabu. Dan orang-orang yang berbohong bi ayatina, kepada ayat-ayat Allah. Wastakbaru, dan dia sombong anha. La tupattahu, adalah
lahum abwabus sama wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu pis samil khiyati. Ya, khiyati. Terbayangkan. Sampai mustahilnya, kata Allah, sampai mustahilnya adalah masuknya unta ke dalam lubang jarum. Itulah Baina Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibriyah. Tidak akan masuk ke dalam sorga, tidak masuk ke dalam kebahagiaanmu. Karena sorga itu kok bisa cicipi di dunia ini dengan jannatul ma'wa. Man kana, selama seorang itu misqala adalah la yadkhula jannata man kana fi qalbihi, di kolbunya. Maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, cabut, la ilaha sombong buah illallah, la ilaha cabut merasa punya ilmu illallah, la ilaha illallah merasa hidup kembalikan, la ilaha illallah, aku tidak ada, yang ada hanya Allah, aku tidak bisa melihat, yang melihat Allah, aku tidak bisa mendengar, yang la ilaha illallah, ilaha illallah, tiada aku punya daya kecuali daya Allah, tidak ada yang bisa kulakukan kecuali dengan afal Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan, kembalikan tadi semua. Itulah yang disebut zikir jahar. Jahar bukan kencang, bagi Allah sama saja kencang tidak kencang. Karena Allah itu adalah terbebas dari ruang dan waktu. Maka apapun sifat ruang, sifat waktu, itu bukan ada pengaruh pada Allah. Nah inilah sahabat. Jahar dalam arti adalah zahir. Itulah orang Bani Israel berkata, lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Aku tidak iman padamu ya Musa sampai aku melihat Tuhan dengan jahar. Jahar itu zahir, nyata. Nyatalah afalnya pada tubuhmu. Nyatalah sifatnya pada hatimu. Nyatalah nyatalah asmanya pada hatimu. Nyatalah sifatnya pada ruhmu. Nyatalah zatnya pada sirmu. Zahar. Semua. Nah inilah sahabat. Makna la ilaha illallah. Bukan semakin sombong dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah tentang tubuhmu. La ilaha illahua tentang adalah hatimu. La ilaha illa anta tentang ruhmu. La ilaha illa ana tentang ma'rifatmu. La ilaha illallah mengembalikan fiilnya pada tubuh. Apapun itu. Salatmu, puasamu, zikirmu. Maka disitulah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibriyah. Tidak akan pernah masuk tubuh ini. Seumpama kata Allah ada wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu bisamil khiyati. Adalah sama mustahilnya memasukkan unta ke dalam jarum. Lubang jarum, sahabat. Itulah yang dimaksud oleh Allah adalah man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa dhalla sabila. Maka marilah kita kembalikan sifat rububiyah pada Allah. Marilah kita ridho bertuhankan Allah. Wahai adalah meja kayu, ridholah pada kayu karena kamu tidak ada tanpa dia. Wahai gelas kaca, ridholah pada kaca. Kamu tidak akan maujud tanpa wujudnya si kaca. Wahai nasi tumpeng, nasi kuning, nasi jamlang, nasi lontong, bubur, sadarlah. Sesungguhnya engkau sebenarnya adalah maujud karena wujudnya si beras. Ingatlah pada Tuhanmu, Rabbmu, si beras itu. Tadi semua. Demikian pula Allah sudah mengingatkan, inna rabbaka ahata binnas, dan Tuhanmu lah yang meliputi seluruh manusia. Ya. Nah inilah sahabat tadi semua. Maka siapapun kalian tadi semua, ya, yang merasa jadi mursyid, yang merasa jadi ulama, yang merasa jadi kiai, bahkan yang merasa bahkan kalian bukan ulama, bukan kiai, bukan mursyid, merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar, itulah
yang diajarkan oleh pengarsa Abah, la hayyun, aku tidak hidup, hidupku dihidupkan oleh Allah. La alimun, aku tidak punya pengetahuan, pengetahuanku apa yang diberikan oleh Allah. Bukan masalah tingginya ilmumu, tetapi adalah seberapa besar pun, tapi dia milik Allah, besarlah di sisi Allah. Bukan berapa banyak amalmu, kalau dia engkau melihat Allah dalam amal itu, besarlah amal itu. Bahkan bagi orang yang sudah memahami sifat ini, tidurnya pun lebih baik daripada ibadah. Naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu adalah orang yang sudah hilang dirinya. Tadi semua. Hilang taunya. Hilang merasa sampainya. Hilang fahamnya. Dia faham yang diberi paham. Tahu yang diberi tahu. Wujud yang diwujudkan. Hidup yang dihidupkan. Mendengar yang diizinkan mendengar. Itulah Allah bersabda, berfirman dalam hadis qudsi, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba sudah dia mencintaiku, raditu billahi rabbah, dia sudah ridho pada Tuhannya, radiyah, maka Allah akan mardiyah, meridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka dia sudah dijadikannya hamba oleh Allah. Ibadahnya abada ya'budu ibadatan, dia sudah abid wal ma'bud wahid, al ismu wal musamma wahid. Maka sekarang sudah tidak lagi antara nasi dan beras, sudah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah sadar sahabat, ya. Maka hati-hati dengan dosa rububiyah ini, karena dosa ini lebih besar dari dosa memperkosa seluruh manusia sedunia. Ingat itu. Dosa ini lebih besar daripada kamu meminum khamar. Khamar lautan Samudra Pasifik Atlantik sekalipun. Itulah kalau kalian tahu kisah kenapa Barsiso, kenapa Balham bin Baura, karena dia adalah dosa rububiyah. Ingat itu, ya. Dosa rububiyah adalah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni dosa, bahkan dosamu kata Allah sebanyak buih di lautan, sebanyak dedaunan, sebanyak makhluk yang bernafas, aku maafkan. Tuh, kalau kita sudah membebaskan dosa rububiyah ini. Itulah syaitan ingatkan dengan kalam hikmah 123. Allah melarangmu mengaku-ngaku apa yang bukan milikmu, mengaku-ngaku apa yang bukan sifatmu. Maka marilah, wahai sahabatku yang kaya, kaya itu sifat Allah. Wahai sahabatku yang berilmu, ilmu itu milik Allah. Wahai sahabatku tidak kaya dan tidak punya ilmu tapi merasa punya hidup, ayo kembalikan. Hidup itu sifat Allah. Wahai sahabatku yang mendengar, maka kembalikan. Sifat mendengar itu adalah milik Allah. Wahai sahabatku yang bergerak, percayalah, tiada gerak. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Kecuali dengan izin Allah. Darau, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusyura. Abah bisa menyimpulkan bikin natijah sahabat. Abah sudah keliling dunia dan keliling Nusantara ini. Hari ini Abah ada di Bali, di Hotel Renaissance, Abah Bali Nusa Dua. Insya Allah bulan depan ada di Pangkalan. Insya Allah ya ada di Jawa Timur. Setelah itu Abah mungkin barangkali ke Makassar. Ataupun kembali adalah Abah ke Samarinda. Tadi semua itu biarkan. Abah hanya menonton. Setiap hari kita hanya akan menonton. Maka orang-orang yang sudah punya kesadaran. Bukan apa yang akan saya lakukan. Bukan apa yang saya akan perbuat hari ini. Tapi dia akan melihat, menunggu. Apa yang Allah akan gerakan pada tubuh ini hari ini. Nah inilah sahabat, marilah rubah paradigmanya. Tadi semua, jangan kalah sama Jack Ma. Jack Ma di dalam bukunya beliau sampai berkata, dia berkata, Jack Ma itu dalam bukunya, I cannot exist without him. Itu pernyataan tauhid yang luar biasa. Abah mengerti kenapa dia sampai memiliki karyawan adalah ratusan ribu. Ya, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan. Bill Gates. Tadi semua. Siapa lagi? Tesla. Sampai dia ngerti 369. Itu Tesla. Kunci sukses dunia Tesla 369. 36 itu 9 dan 9. 99 itu adalah 9 kali 9, 81 adalah 9. 9 tambah 9, 18 juga. 1 tambah 8, 9. Maka 9. Tesla mengerti 369. Itulah sifat Allah. Asmaul Husna. 99. Apa kata Jack Ma? I cannot exist. I am tidak akan mewujud
kalau bukan wujud Tuhan. Itu dahsyat sahabat. Itu ya. Karena kalau kamu bandingkan Jack Ma nggak sholat, nggak puasa seperti kamu. Karena puasamu, sholat kamu hilang semuanya. Pada saat engkau merasa sholat. Pada saat engkau merasa, apalagi dibangun dengan sombong. Merasa berilmu. Nah inilah. Apa sering menyaksikan orang-orang masih teriak-teriak. Menjelekan orang lain. Ya. Itulah. Dia tidak sadar. Dari semua. Inilah. Ya. Bahwa sesungguhnya. Kita ini hanyalah wayang-wayang Allah. Karyawan-karyawan Allah. Harusnya. Maka tadi. Dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya. Adzanbu hirmanu rizki. Dosa syirik itu penghalang rizki. Tadi kata Allah. Karena la yadkhulul jannata. Itu sebetulnya tentang surga. Tentang rizki kamu hidup di dunia ini. Ada jannatun na'im. Ma'wa pada tubuhmu. Ada sebetulnya pada ruh jismanimu. Jisim menempel pada tubuh rizki buat duniamu. La yadkhulul jannata. Tidak akan masuk ke dalam kebahagiaan tubuhmu. Kemudahan, keberkahan, ilmu, semuanya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala. Ingat, sebiji jarah misqala darratin min kibri. Ada sebiji jarah kesombongan. Rasa hidup, rasa wujud, itu dosanya lebih besar kata Abah daripada memperkosa seluruh wanita sedunia. Ini sahabat ya, mengambil hak Allah rububiyah itu dosanya lebih besar daripada kamu membunuh seluruh makhluk. Dosanya lebih besar dari memperkosa seluruh wanita sedunia ini. Dosanya lebih besar minum khamar sebanyak lautan. Itulah tentang Bala'am bin Ba'urah Barsisau. Tapi orang-orang yang punya dosa sebesar apapun, seperti siapa? Syekh Sakoti, Fudail bin Iyad, kemudian Rabi'ah Adawiyah, Umar bin Khattab. Tidak ada lagi di sisi Allah. Pada saat kau kembalikan hak rububiyah pada Allah, syirikmu telah dikembalikan. Kau kembali pada tauhid. Tadi semua. Kau kembali pada penghambaan. Tadi sahabat. Maka marilah jadi hamba Allah. Karena jadi hamba Allah itu nikmat. Ya. Kita. Tadi kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu hamba Allah. Berarti sudah bebas dari syirik. Dari dosa rububiyah. Hei jiwa yang sudah tenang. Allahumma ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah bebas dari sifat rububiyah. Perampok-perampok sifat Allah. Allah mengatakan. Mengambilnya hei. Artinya apa? Tidak hei. Tidak ya. Tidak ya shin. Bukan hei shin. Tuh. Tadi. Ya ayyatuhan nafsu hei. Tadi. Ya ayyuhalladzi. Tidak hei orang yang tidak iman. Ya ayyuhalladzina kafaru. Hei. Hei kepada orang kafir. Kamu sengsara. Yang tertutup. Lihat aku. Jadi kafir itu terkoper. Ini adalah kafir. Kacamata kafir. Begitu masuk ke dalam ini. Kacamata kafir. Terkoper. Melihat alam. Lihat Allah. Alam. Alamat. Ini semua. Di mana alamatnya? Alamnya. Alam. Maka yang disebutkan ulama itu bukan bisa baca kitab. Bisa membaca alam. Ini semua. Karena inilah alamat Allah. Al-alamu mir'atu al-haq. Kata Ibnu Arabi. Alam ini adalah cermin Allah al-haq. Ini semua. Ya. Kamu juga alam. Segala alam kullu syai'in halikun. Segala alam. Alam syai'in semuanya halikun. Kalau dalam bahasa hikam ada al-kaun. Kaun kullum. Al-kaun kulluhum. Semuanya. Zulmatun. Mati. Gelap. Fana. Halikun. Tidak ada. Maka marilah kita jangan mengambil hak rububiyah. Karena itu adalah dosa terbesar, sahabat. Jadi ini sekali lagi drama Tuhan. Ya. Drama Tuhan. Bukan drama kita. Maka raditu billahi robba. Ayo kembalikan. Tadi semua. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita sampai wala yadkhulul jannata hatta yarijal jamalu bis samil khiyati. Ayo. Maka bagaimana amaliannya setiap pagi? Abah juga sudah ajarkan setiap pagi adalah bagaimana dengan menekuk lidah mematikan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun,
la mutakallimun, la mawjudun, bihaqi ilallah. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Ya. Dalam setiap amal, bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un. Tidak lagi kau syirik memandang nasi, tidak lagi kau syirik memandang minuman, tidak lagi kau syirik memandang api. Bukan api yang panas, bukan nasi yang kenyang, bukan air yang ada menghilangkan haus. Itulah syirik jali pada tubuhmu, syirik khofi pada hatimu, syirik syir pada rohmu. Jadi Abah sudah ajarkan syirik jali tadi. Tidak merasa bahwa kita ada yang diadakan. Itulah syirik jali. Tadi semua sombong. Muncullah sifat sombong. Disebutlah oleh Allah pendusta agama. Dan Allah pun sudah mengatakan di ayat tadi, kamu ada pendusta ayat-ayat kami. Tadi semua pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mana yang yatim? Adalah jiwamu. Siapa yang miskin? Adalah jiwamu. Tadi wala yakhuddu ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Salatnya dengan jasad. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim, bukan fi salatihim, an salatihim syahun. Kenapa syahun? Syahun alladziina hum yura'una. Karena dia riya, karena dia syirik. Syirik jali dalam salatnya. Tadi semua, ya. Itulah maka Allah celakalah orang-orang yang sholat. Yang dia sholat dengan tubuhnya. Kata Abah juga, sholat orang-orang yang masih merampok hak rububiyah Allah. Maka sama saja sholatnya itu ngajak berantem sama Allah. Tadi semua. Fawailul lil musallin. Celaka. Hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Dan sesungguhnya sholat-sholat mereka di rumah-rumah mereka di masjid. Ini rumah. Ini rumah. Kita harus ngerti istilah-istilah Allah. Seluruh isi ayat Al-Quran itu adalah Allah sedang bicara hakikat. Ingat itu. Maka kalau Allah bicara hijrah, bukan hijrah kampungmu dari ke kampungmu. Ini orang suka menafsirkan salah. Isi Al-Quran itu pasti hakikat yang sebenarnya. Maka orang yang tidak mengerti hakikat, bagaimana dia akan memahami? Dan yang memahami Quran itu hanya Allah. Firman Allah hanya dipahami oleh Allah. Itulah kenapa Allah menyuruh kita, inna lillah. Kita milik Allah. Wa inna semua milik Allah. Ilaihi, kepada Allah lah roji'una dikembalikan. Supaya kita berjalan hidup di dunia ini bersama Allah. Oleh Allah. Dengan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Maka kalau tidak bersama Allah, itulah wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadzukul adaba bima kuntum takfurun. Karena engkau tertutup, fadzukul adab itu jangan dibakar. Tadi semua. Ya, bahkan dicolok, dibakar, digunting. Ya kari, betapa kau tidak mengerti Tuhan, anak sahabatku. Kau hina Tuhanmu yang penuh dengan kasih. Tadi semua, ya. Nah inilah sesungguhnya yang harus kita bangun adalah kesadaran. Maka pada saat kesadaran tubuhmu hanya 12%, berarti jiwamu tertidur. Seumpama Yakub yang buta, seumpama Ayub yang penyakit kulit, seumpama Yusuf yang terbuih, seumpama Ashabil Kahfi yang belum keluar matahari di dalam guanya, seumpama Yunus yang tertelan dengan ikan, seumpama Ibrahim yang dibakar dengan api. Ini harus pahami kisah syariat dan hakikatnya. Karena sebenarnya Quran itu ngomong hakikat. Maka kata apa? Orang yang tidak paham suratul Fatihah itu adalah umul Quran. Adalah tubuh dialah. Bagaimana dia memahami alif lam mim untuk membuktikan Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kamu tidak akan pernah iman pada yang gaib. Bukan jin gaib itu. Bukan malaikat gaib itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tadi. Bahkan kata Allah tadi semua. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal alladzina yu'minuna wa yuqimuna shalat. Wa yuqim, akim, sudah mendirikan salat. Salat sebelum salat. Pada saat kau kembalikan hak rububiyah pada Allah, kau sudah salat bersama Allah.
Helaan nafasmu adalah zikir pada Allah. Itulah wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil guduwi wal asal, dan pagi dan petang. Sebenarnya ada tentang hidup dan lahirmu. Karena mati itu tidak ada. Manusia itu hanya hidup, semua dilahirkan, dikembalikan. Tadi semua, ya. Nah inilah karena akhirnya karena tidak ngerti hakikat-hakikat Tuhan. Al-Quran hanya dibaca dari pintu syariatnya saja. Padahal Nabi sudah bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Makanya jangan sampai pada saat Allah berkata, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Itu hijrah bukan kepada satu tempat, satu kota, satu kegiatan. Bukan. Hijrahlah dari makhluk menuju Allah sebenarnya. Makanya disitulah la tarhal min kaunin ila kaunin watakuna kahimarir roha. Kalau kamu hanya hijrah dari makhluk ke makhluk, maka sama saja seperti himar. Tadi semua. Maka disitulah sholatnya saja. Tadi. Wadhukul adaba bima kuntum takfurun. Adab di situ bukan disiksa, bukan dibakar. Kamu akan bingung di dunia ini, kata Abah juga. Kamu tidak akan mampu menyaksikan rizkimu sendiri. Kamu tidak akan mampu meyakini Tuhanmu sendiri. Itulah adabnya. Itulah neraka sebenarnya. Pada saat engkau terpisah dari dia. Karena engkau ada, dia tidak ada. Engkau melihat, dia buta. Engkau berilmu, dia bodoh. Karena adalah nafi isbat. Itulah kenapa buruk yang harus kamu tunggangi adalah buruk. Dan buruk itu binatang pada saat jalan menurun, kaki depannya memanjang. Supaya bukan kamu. Pada saat jalan menanjak, kaki depannya memendek. Kamu itu orang yang sudah bersama Allah itu. Bukan masalah untung dan rugi. Bukan masalah lahir dan mati. Karena mati itu tidak ada. Bukan masalah kaya dan miskin. Bukan masalah sehat dan sakit. Bukan masalah. Tapi kau menyaksikan dia. Kau sudah tauhidkan. Yang dua. Ya'juj wa ma'juj. Juj dan juj'iyun balikan pada kulliyun. Bukan surganya. Bukan nerakanya. Surga adalah juj. Neraka adalah juj. Miskin adalah juj, kaya adalah juj. Lahir adalah juj, hidup pun juj. Tapi dohir adalah juj, batin pun adalah juj. Maka kembalikan supaya kamu terbebas daripada dukhon, pikiranmu yang salah tentang ketuhanan. Inilah sahabat tadi semua, ya. Marilah. Tetapi sahabat, kalau orang yang sudah sampai puncak kesadaran, jangan aneh, disesatkan, dikafirkan. Kalian lihat baca Quran, Rasul mana yang tidak disesatkan oleh umatnya? Gitu. Siapapun dia pencerah, Al-Halaj, di kita saya Siti Jenar, siapapun pencerah itu pasti akan disesatkan. Maka jangan takut disesatkan. Ya. Karena kamu pada saat kamu sudah berada pada puncak, hanya kamulah yang kelihatan. Maka orang akan menuduh kamu adalah sesat. Itulah yang Allah katakan. Sahabat, ya. Dan inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka guru saya mengatakan, mencintai orang yang menyakitimu, mencintai orang mensesatkanmu. Hadis semua. Dan Nabi pun sudah bersabda, berzikirlah kamu sampai kamu dianggap sesat. Berzikirlah kamu sampai kamu dianggap gila. Itu. Makanya 1 miliar orang, bahkan kata Abah, seluruh dunia bilang Abah saya itu sesat. Alhamdulillah, terima kasih. Abah doakan siapapun yang mengatakan itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi semua, ya. Inilah sahabat nikmatnya hidup pada saat engkau sudah satukan. Tidak lagi melihat orang itu karena perkataannya, tidak lagi melihat orang itu karena pujiannya. Nah, inilah harus dipahami. Dari inilah semuanya nikmatnya. Karena kau sudah menunggangi buruk. Kalimat la ilaha illallah adalah sudah menjadi barkun, yang sudah menjadi burukun, yang sudah dibelahkan pada dadamu, ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid. Ayo sekarang naiklah buruk. Tiap hari. Kau bukan kaya, bukan miskin. Jalan turun, kakimu akan meninggi. Jalan nanjak, kakimu akan memendek. Itulah sahabat. Sikabayan tertawa pada saat dia mendapatkan musibah. Sikabayan tertawa pada saat jalan menaik. Karena dia mengerti tidak ada tanjakan, dia akan terus naik.
Ya, semakin pada saat engkau ridho pada saat tanjakan itu, jalan akan segala menurun. Tapi sebaliknya, pada saat engkau menurun, sibukkan dirimu dengan pemberi nikmatnya, bukan dengan nikmatnya. Itu saja, sahabat. Maka kamu akan mendapatkan konsep yang kebahagiaan, yang sempurna. Nikmat. Bagi Abah, sekarang dunia ini sudah jadi surga. Ya, karena sudah tidak ada lagi penghalang rasa yang ada. Tadi semuanya hanya melihat dia pada segala apapun, di agama apapun, di suku apapun, di benda apapun. Syuhudul kasrah bil wahdah. Karena kamu sudah bebas dari penyakit kulit. Kamu sudah bebas dari kebutaan hati. Kamu sudah keluar dari ikan. Kamu sudah keluar dari penjara kayak Yusuf. Kamu sudah keluar dari perut ikan kayak Yunus. Engkau sudah keluar dari gua Ashabul Kahfi. Engkau sudah bebas dari api dibakar oleh Namrud. Engkau sudah bebas adalah dari iblisnya Adam. Engkau sudah bebas dan Nabi sudah hijrah dari Muharram. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tuh. Tadi semua. Maka diabadikan Muharram itu adalah sebagai bulan pertama di dalam tahun Hijriah, karena Nabi melakukan hijrah. Tapi hijrah bukan dari makhluk menuju makhluk. Itulah asbabul wurud hadis innamal amalu binniyat. Itu terjadi pada saat beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Manusia hijrahnya tergantung apa yang diniatkan. Kalau hijrahnya karena perempuan, kata Nabi, maka dia mendapatkan perempuan. Kalau hijrahnya adalah hanya untuk mendapatkan dunia, maka dia mendapatkan dunia. Tapi kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya, sahabat. Ya. Nah, inilah mari sahabat, ya. Sifat rububiyah ini hati-hati kita akui. Maka yang pertama adalah inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka setiap pagi Abah mengajarkan wadkur rabbaka fi nafsika, itu adalah nggak usah dengan bicara, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, matikan dirimu. Dengan apa? Menahan napasmu itu. Syirullah nurullah pada dirimu. Kemudian diamlah engkau, katakanlah Allahu haqqun, dialah yang hak, dialah yang ada itu, hakul mubin, dialah yang benar, dialah yang ada, dan dialah yang nyata. Dia lebih dohir dari yang dohir, lebih terang dari yang terang, lebih wujud dari yang wujud, lebih dari segala yang lebih. Maka pada saat engkau sudah melihat dia, dunia ini menjadi abu-abu. Pada saat dunia ini sudah tidak lagi ada warid yang menjagamu, sifat qahar Allah di hatimu. Apapun yang masuk, berliankah, emaskah, dolarkah, eurokah, tempatkah, balikkah, lombokkah, tidak ada yang bisa menggantikan dia. Kemanapun kamu hadapkan, hanya melihat nur jamal dia dengan segala keindahannya. Pada saat kau melihat dia dengan segala keindahannya, dunia ini siap-siap sujud pada dirimu, mengejar dirimu. Tadi sahabat, jangan dibalik. Kamu adalah jenderal, dunia ini adalah kopral. Jangan kau rendahkan dirimu pada kopral-kopral itu, karena engkaulah sebagai khalifah dari semua. Ahad zatullah, Ahmad ruhullah, Muhammad habibullah, Al-Mahdi khalifatullah. Tubuhmu adalah sebagai cipratan nur af'al Allah, maka kau akan menyaksikan gerak bukan Allah, tapi nur af'al Allah pada tubuhmu. Engkau bergerak, nur sifat Allah terpancarlah di hatimu. Kau akan melihat keindahan. Tidak ada lagi, sudah alhamdulillah alif lam lil istighraq, seluruh puji itu Allah. Baik puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Sudah tidak lagi semuanya puji hadis alal hadis, hanya puji dia pada dia lewat makhluk-makhluknya, lewat nur af'alnya, lewat nur sifatnya, lewat nur asmanya, dan lewat nur zatnya, sahabat. Kalau kau sudah sampai kepada cipratan nur zatnya pada syirmu, apapun yang kau katakan tadi, apapun yang kau pikirkan, karena kamu bukan kamu, sahabat. Maka pertama yang kau rasakan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaannya? Kau tidak sakit lagi dihina orang. Kau tidak sakit lagi. Tidak akan marah. Dibilang wali setan, diwaling wali kubur. Tidak akan semuanya. Karena engkau sudah ditutup rasa bencimu di situ. Sesungguhnya sudah tidak lagi ruang untuk membenci. Karena semuanya sudah menjadi surga. Itulah kata Allah.
Kenapa kita disuruh kembali? Wasyari'u ila magfirati min rabbikum. Bergegaslah. Wasyari'u ila magfirati, ampunan Allah. Tabayatubu taubatan. Wa jannatin arduhas samawatu. Wa jannatin, dan surga seluas langit dan bumi. Kalau seluas langit dan bumi sudah jadi surga, terus di mana tempat menemukan neraka? Pada hatimu sudah diliputi cinta. Di manakah kau simpan kebencian? Di manakah kau simpan kemarahan? Di manakah kau simpan iri? Di manakah akan kau simpan dengki? Di manakah kau simpan merasa soleh, merasa mulia, merasa berilmu? Tadi adalah wadkur rabbaka, adalah tabi nafsika, pada jiwamu, tadarruan, dengan tadarru, dengan kerendahan. Betapa pakirnya aku di hadapan Allah. Kata keramik, gelas keramik ini, betapa pakirnya aku pada keramik. Aku tidak akan ada kalau nggak ada si keramik. Aku tidak akan maujud kalau bukan wujudnya si keramik. Aku tidak akan ada, aku tidak akan hidup kalau bukan hidupnya si keramik. Semua isi alam ini hanya mengajarkan sahabat. Apa yang kau lihat adalah Rasulmu Muhammad. Dan di sebalik Muhammad itu adalah hanyalah nurullah. Maka kemanapun kau hadapkan, lihat penyaksian. Semuanya hanya 2 kalimat syahadat. Isi alam ini hanya, tetapi dia sudah ahad. Seperti benang dengan kapas. Mana kapas? Ya benang itu. Mana Allah? Ya Muhammad itu. Maka tadi, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Nah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Surgalah untuk dirimu, sahabat. Bahagialah engkau. Nikmatilah hidup ini. Maka dengan segala apapun yang datang pada dirimu, rasakan. Semuanya penuh dengan segala keindahan. Semuanya penuh dengan, segalanya penuh dengan semua. Maka tidak ada lagi keluhan pada dirimu. Kau tidak pantas lagi untuk mengeluh. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Karena terlalu indah semuanya. Inilah yang Abah ingin berbagi, sahabat. Inilah yang Abah ingin berbagi kepada semua. Dari semua, ya. Sebelum kalian melepaskan napasmu yang terakhir, sadarilah napas sirullah, nurullah itu. Karena sebenarnya napas bukan hanya keluar masuk angin, tetapi di situ ada takdir yang sedang kau buat, yang kamu tidak menyadari. Keburukan kau yang menciptakan segalanya. Maka mulai hari ini marilah kompromi dengan dirimu sendiri, bahagia, sayangi dirimu sendiri. Jangan jadikan patokannya orang lain. Hidup ini tentang dirimu. Bahkan juga bukan tentang orang tuamu, ibumu, adikmu. Karena sesungguhnya semuanya berjalan kepada Allah Puroda. Bisa jadi adalah dia ibumu. Di kehidupan yang sebelum bukan ibumu. Di kehidupan yang akan datang juga bukan ibumu. Di pada saat hari ini sayangi dia. Karena dialah yang diutus oleh Tuhan sebagai malaikat untukmu. Dan kau pun akan berdampak kepada anak-anakmu. Ya. Artinya inilah hukum syariat yang berlaku pada kita. Tapi jangan lupa, segalanya adalah, nah inilah yang kemudian yang Allah ingatkan kepada kita, bahwa sesungguhnya kita jangan jadi pendusta. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Tidak akan mungkin, sahabat. Semustahil itulah kamu ibadah, bukan dengan baca Qur'anmu, bukan tahajudmu, bukan sholatmu, bukan puasa. Ingat itu. Tapi mengembalikan sifat rububiyah Allah pada Allah, itu lebih utama. Kata Abah juga, dosa terbesar. Tapi kalau engkau sudah bisa mengembalikan itu, dosamu sebanyak seisi, kata Allah, seluruh buih di lautan, sebanyak dedaunan, sebanyak makhluk yang bernafas, aku maafkan semuanya. Tuh. Terus mau pilih mana? Itulah kenapa kita disuruh kembali. Kenapa kita disuruh tobat. Kenapa Allah mencintai orang tobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada tahirin, ada tawab, ada taib, ada inabah. Nah itulah taubat. Al-inabatu ila daril khulud. Kembalikan semuanya. Kembalikan jasadmu, likokkan dengan Allah, melihat nur afal Allah pada tubuh. Bukan aku yang bergerak. Dalam apa khairihi wa syarihi. Tapi dalam khairihi, semuanya kembalikan ma'asobaka min hasanatin. Dalam wa syarihi, kaulah aku. Akulah yang salah, ya Allah.
Pada saat engkau mengatakan, aku yang salah ya Allah. Tapi kau harus mengerti hakikatnya. Kalau engkau mengatakan, aku yang salah ya Allah, tapi engkau mengatakan tidak mengerti, syirik juga engkau dengan dosa. Udah dosa, syirik lagi. Syirik dengan dosa. Tapi pada saat, aku yang salah ya Allah. Itulah Nabi mengajarkan, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah berkata, benar engkau hambaku. Maka sungguhnya bukan engkau yang salah, wahai hambaku. Aku itu takdirku. Jangan kebalik. Tadi semua, ya. Pada saat kamu rugi, pada saat nyemplung dosa, kau katakan takdir. Walaupun secara hakikat harus mengerti. Nggak ada wayang dorau wala naf'an. Tidak ada yang bisa bukan darurat dan manfaat dari tubuh ini. Wala mautan, wala hayatan, wala nusyura. Ayo rubah. Raihlah jannatul ma'wa di dunia ini. Raihlah jannatul na'im. Di sebaliknya jannatul ma'wa. Di sebalik ruh jismani ada ruh ruhani. Dan di sebalik ruh ruhani ada ruh. Raihlah jannatul firdaus sekarang. Jannatul ma'wa pada lapis luarmu. Jannatul na'im pada alam malaikatmu adalah pada ruhmu. Jannatul firdaus pada fuadmu. Jannatul qurba. Sekarang kau sudah menatap Tuhan. Tubuhmu menyaksikan nur af'alnya. Hatimu menyaksikan nur sifat asmanya. Ruhmu menyaksikan nur sifatnya. Dan kau sirmu menyaksikan nur zatnya pada dirimu. Sempurnalah pandangan. Ro'a, nadhara, basyira, absar. Dalam satu titik, satu pandangan. Tadi semua. Berarti engkau sudah melihat dengan 4 lapis. Sudah jadi ahad. Engkau mendengar dengan 4 lapis, sudah jadi ahad. Engkau wujud dengan 4 lapis, sudah jadi ahad. Semua kembali pada titik itu. Sudah menyaksikan bikana makana biyakunu mayakunu. Apa yang kau lakukan dulu, dia. Apa yang dia lakukan hari ini padamu, dia. Dan apa yang akan dia lakukan padamu, juga dia. Maka selesai tugasmu. Maka siap-siap kau akan meraih kemuliaan. Siap-siap engkau akan meraih kemudahan. Kau siap-siap akan kau menerima surganya. Di sini, saat ini, sekarang. Tadi semua. Bukan nanti. Tadi semua. Masa Allah itu tukang ngutang. Tadi semua. Ya. Mari, ayo. Itu saja barangkali yang ingin Abah sampaikan pada pagi hari ini. Adalah ingin mengajak adalah. Tiada dosa yang lebih besar daripada dosa rububiyah. Lihat hikam. Dan juga di bagaimana kata Syatailah adalah. Al-aqwanu dohiruha girratun. Ini akwan semuanya. Dohiruha girratun. Semuanya tipuan. Hati-hati. Jangan salah lihat. Jangan salah lihat pada packaging. Tapi juga harus mampu. Jangan tertipu. Jangan seperti Yakub. Tidak mampu melihat. Maka lihatlah di sini. Maka walaqad darana li jahannam. Maka syiran itu adalah. Karena ada manusia seperti Yakub. Yang dia buta mata hatinya. Yang itu kata Allah. Innaha la ta'mal absar. Walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata di sini. Tapi buta mana di sini. Walahum ayyunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Kamu dengar adan, iman pada adan, tapi enggak udunmu yang di sini. Apa yang bisa kau dapat? Tadi semua. Iman pada adan, iman pada bedung. Tadi semua. Tapi dia iman pada Allah. Iman pada agama, tapi enggak iman pada Allah. Iman pada etika, tapi tidak iman pada Allah. Iman pada Al-Quran, tapi tidak iman pada yang berfirman. Inilah persoalan makhluk. Muncullah dosa rububiyah, merasa mulia, merasa jadi kiai, jadi buya, jadi kiai, ajungan, petang-tang petenteng. Hei sahabatku, saksikan Abah Setu ini. Maaf, kalau kau masih jaga, pertahankan itu. La yadkhulul jannata. Tadi sebagaimana kata wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fis samal khiyat. Sebagaimana mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Karena itu hak rububiyah. Dan hak rububiyah itu adalah dosa terbesar makhluk pada Allah. Tapi kembalikan hak Allah dari dosa rububiyah itu. Hapuslah seluruh dosamu itu. Ingat itu sahabat. Maka pahami ya. Barangkali itu saja Abah dari Hotel Rana Ihsan. Insya Allah malam ini terakhir. Tadi malam Abah baru adakan kegiatan dengan sahabat-sahabat di sini. Ada di pantai Nusa Dua. Jam 11 malam Abah sampai di sana, masih di sana. Tetapi adalah ayo sebelum kita ittaqullah haqqa tuqatih. Nah itulah ittaqullah. Telanjanglah ittaq haqqa tuqatih. Takwa yang sebenarnya.
telanjangi dirimu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu berhenti napas. Itu. Sampai kamu serahkan sebenarnya adalah tubuhku. Maka liko secara afal, liko secara asma, liko secara sifat, liko secara zat. Likokan semuanya. Paman kana yarju liko arabi falyamal amalan saleh. Amal saleh itu bukan amal hasanah. Pada saat engkau sudah lagi tidak merasa beramal, maka disitulah syariat mengajarkan pada tubuhmu, membenahi tubuhmu, mengembalikan apa ya, nikmatul ijad dan nikmatul imdad pada tubuhmu. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu berhak merubah nasibmu. Syaratnya tadi, kembalilah tabaya tubuh taubatan. Layangan sudah terlalu jauh, tapi layangan lupa kepada golong. Tadi, maka kata Allah, tabah ya tubuh taubatan. Hei layangan, kembali pada golongmu. Karena engkau sekarang ini sudah nggak sadar siapa dirimu. Engkau nggak ngerti siapa Tuhanmu. Engkau nggak ngerti ibadahmu itu untuk siapa. Engkau saling menghina di atas itu. Kau saling kafirkan di atas itu. Engkau saling caci di atas itu. Kau saling adu domba di atas itu. Merasa mulia jadi ulama. Ayo kembali ke golongmu. Gulunglah. Karena aku ingin merubah nasibmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itulah sahabat, kenapa begitu banyak kita suruh tobat oleh Allah. Tabaya tubuh tobat. Kembalilah. Kembali ke golongmu. Bagaimana kau akan bahagia? Karena Abah tahu begitu banyak persoalan yang disampaikan ke Abah. Abah ngerti persoalan kalian. Karena semua itu pernah Abah alami. Pada saat Abah masih juhala, hanya menyadarkan pada tahajud, duha, baca Quran. Maaf, bukan berarti bukan. Bukan tidak berarti bukan itu. Jangan salah menafsirkan. Bacalah Quran sampai engkau mengerti siapa yang berfirman pada hatimu. Sholatlah kamu sampai kamu mengerti engkau tidak pernah melakukan sholat. Saumlah sehingga engkau imsak. Sesungguhnya Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak butuh bersetubuh. Sholatlah. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan kita salah menafsirkan. Itulah yang sebetulnya. Karena kebahagiaannya bukan nanti, sahabat. Jadi marilah berhenti ya, bahwa mengharapkan yang nanti Allahnya bersamamu sedang laib hari ini. Maka seharusnya kebahagiaanmu juga hari ini. Kenyataannya hari ini. Inilah yang harus kamu rasakan kepada kita semua ya. Dan itulah yang Allah ingatkan kepada kita. Maka lihat kata Syatailah tadi katakan, la tarhal min kaunin ila kaunin watakuna kahimari roh. Janganlah kita jadi himar. Tadi kata Jalaluddin Rumi, terkadang sapi itu tidak sampai pada Tuhan karena selalu ingat pada kandang. Mana kandang? Nah, kandang. Inilah tubuh kita kandang. Itulah Jalaluddin Rumi, seorang wali besar yang akhirnya dimusuhi oleh Turki karena mencetuskan reinkarnasi. Tapi sekarang beliau dijarahi oleh banyak ulama-ulama besar sedunia. Walaupun di Irak sendiri, di Turki sendiri, kalau kita menjarah ke Jalaluddin Rumi, itu pemerintahan Turki masih melarang dari semua. Ya. Tapi emas adalah emas. Ya. Tidak akan bisa ditutupi oleh makhluk manapun, sahabat. Jalaluddin Rumi adalah manusia di akhir ulama terakhir, aulia besar dari semua yang mencetuskan reinkarnasi. Manusia akan mengulang. Bahkan dia dalam sebuah kitabnya menyebutkan dia kembali 1800 kali dalam kehidupan. Karena tidak mungkin. Karena inilah tentang memahami kehidupan. Orang pemarah akan dikumpulkan dengan pemarah. Orang pemburu akan dikumpulkan dengan pembunuh. Maka pejinah laki-laki dengan pejinah perempuan. Musyrik laki-laki dengan musyrik perempuan. Suami yang kepo untuk istri yang kepo. Suami yang soleh akan istri yang soleh. Inilah tentang hukum alam. Jadi buat sahabat yang kemarin minta ke Abah, doakan saya dapat jodoh yang baik. Gak usah didoakan. Jadilah kamu baik. Kamu akan ketemu dengan jodohmu yang baik. Baud tidak akan pernah jauh dari sekupnya. Ya, ingat itu. Dan marilah kita jangan menjadi pembenci pada kafir. Yang kamu anggap kafir. Hati-hati. Kamu bisa lahir. Ya. Belum lama di Jawa itu adalah seorang anak. Baru aja bicara-bicara. Mama, aku pernah lahir di sono. Di sana itu ada rumahku dulu, Mama.
Begitu dibuktikan, ternyata di situ ada puing-puing dan dia mengatakan, dia cerita, dulu aku hidup di sini. Silahkan, tapi itu terserahmu. Tadi semua ya. Tapi bagi Abah yang mau punya kesadaran, ayo jangan takut hidup, jangan takut mati. Karena ini, tapi kalau kamu ingin bahagia, sekarang pun bisa. Tapi kalau kamu ingin bahagianya nanti, nanti pun bisa. Yang penting kesadarannya kamu sudah bangun. Jangan kamu lahir dalam keadaan makhluk yang tidak sadar. Ingat sahabat, kita ini lebih rendah dari binatang. Ingat, sekarang ini sedang kondisi manusia jauh lebih rendah dari binatang. Kata apa? Maka udah sulit mencari wujud manusia pada ini semua. Ya, maka inilah 27 bulan 7 2005 adalah gerbang portal baru. Hati-hati dengan air, hati-hati dengan angin, hati-hati dengan longsor, hati-hati dengan api. Semuanya akan menjadikan wasilah kepulangan kita dari untuk tadi semua. Dan sahabat-sahabatmu yang hari ini wujudnya bukan pada wujud kamu, ya saatnya. Karena dia sudah ikhlas. Pisang tidak pernah makan buahnya sendiri. Ya ikhlas berbuat. Dia tidak teriak-teriak minta pupuk. Dia tidak teriak-teriak minta ini dan itu. Pohon mangga di depan rumahmu tidak teriak-teriak minta pupuk. Tidak, dia sudah cukup mendapatkan balasan dari apa tanaman yang dia tanam. Dan dia sekarang sudah menghasilkan karyanya. Mangga, kelapa, buah, semua binatang makhluk ini akan siap-siap mengambil alih. Pasti kalian bingung tadi semua. Tapi manusia-manusia yang tidak sadar siap-siap ganti peran. Semua. Itulah surat Al-An'am 113. Kata Allah, aku akan ganti manusia kepada makhluk manusia yang lebih baik. Dan manusia-manusia yang baik akan diberikan keluarga dari keluarga orang lain. Kenapa? Karena orang tuanya sudah pindah alam, sudah pindah wujud, sudah pindah tempat. Ingat, manusia itu bukan apa yang nampak. Dirimu yang sebenarnya adalah ruhmu itu. Dan ruh tidak mengenal gender, tidak mengenal cangkang. Sama saja. Bagi SIM card, mau masuk kepada Siemens boleh, kepada Nokia boleh, kepada Sony Ericsson boleh, kepada Apple boleh, kepada Samsung boleh, kepada HP yang bentuknya kamu bikin dalam wujud binatang pun adalah boleh. Terserah provider tadi semua. Nah hari ini pantaskan kita semua. Ya, kesadaran manusianya harus kita bangkitkan. Ya mungkinlah. Ya makanya Abah juga kalau sahabat-sahabat yang ada orang jelek-jelek, nggak usah marah. Marah itu cirinya kamu masih ada tadi semua. Justru itu melatih kamu itu masih ada enggak. Kalau kamu dijelekin marah, berarti kamu masih ada gitu. Kalau kamu dipuji itu masih senang, kamu masih ada. Itulah yang harus kita sadari tiap hari. Apa sih yang Allah berikan pada saya saat ini? Apakah jalalnya yang datang, koharnya, atau jamal dan kamal? Aku siap ya Allah. Yang penting aku melihat engkau di dalam khairihi wa syarihi semuanya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.